Jadi profesinya bukan pengkhotbah aja ya, tapi pengumpul botol-botol juga ya? Iya. Oh, Kabar terbaru, ternyata Saifuddin Ibrahim jadi pemulung di Amerika Serikat. Bareskrim Polri telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Kasus ini bermula saat dirinya menyampaikan keluhan terkait sejumlah situasi kehidupan keagamaan di Indonesia kepada Menak Yakut Khalil Qomas lewat media sosial. Saifuddin turut menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengaitkannya dengan radikalisme, serta usulan menghapus 300 ayat Al-Quran. Menurut dia, ratusan ayat tersebut memicu intoleransi dan tak perlu diajarkan di pesantren karena bisa memicu radikalisme. Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Tak hanya itu, Saifuddin juga menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia cenderung melahirkan para teroris. Dia pun meminta agar seluruh kurikulum dalam pesantren diubah sepenuhnya. Ini yang menjadi perhatian saya agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita, ujarnya. Pernyataan Saifuddin itu direspons oleh sejumlah pihak. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai pernyataan Saifuddin itu sebagai penistaan terhadap Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Khalil Nafis sempat menyatakan bahwa Saifuddin perlu diperiksa zahir batinnya oleh aparat. Buntut pernyataannya itu, Saifuddin pun ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun, yang bersangkutan berada di luar negeri, diduga di Amerika Serikat. Meski berstatus tersangka, Saifuddin masih belum berhasil dibawa ke Indonesia. Mabes Polri menyebut pihaknya masih berupaya untuk memulangkan Saifuddin. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan kepolisian saat ini terus berkomunikasi dengan aparat penegak hukum negara Paman Sam untuk memulangkan tersangka itu untuk menjalani proses hukum di Indonesia.